Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Enda dan kali ini saya ingin menyampaikan konten berita politik di Indonesia. Di antaranya nih kemarin ada demo dari warga Jakarta yang mengatakan bahwa calon gubernur Jakarta yang sekarang itu tidak mencerminkan atau tidak mewakili apa yang warga Jakarta mau. Ada juga nih dari komentar Bapak Jokowi tentang penjualan pasir pantai di Singapura. Kita lihat ya videonya apa kata Bapak Jokowi. Terus ada juga nih para artis komedian yang sekarang sudah ramai banget menyindir pemerintah dalam kesendaannya. Ya, saya mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang informasinya itu saya dapat di media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, tolong like dan subscribe. Ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita simak videonya deh. Ini jawaban keren dari Bapak Rocky Gerung ketika dia dihina oleh seorang profesor. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia jadi sebuah figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas, karena Anda jomblo maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali, ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan. Jadi ini saya kasih kritik aja nih, saya nggak ada urusan personal dengan dia, tapi cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia nggak paham apa nih the use of public reason. Ini jawaban dari Pramono Anung ketika didesak oleh Najwa Shihab tentang dia orang PDIP atau orang istana. Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya, calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan. Bukan calon titipan Pak Jokowi? Mana bisa dititip-titipin? Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Bapak Anies Baswedan tidak boleh maju di Pilkada 2024. Emang kenapa kalau misalkan Mas Anies jadi gubernur? Yang dikhawatirkan, konon menurut banyak orang, tapi gue yakin hal yang sama, yang dikhawatirkan oleh klannya keluarga Mulyono adalah Anies Baswedan jadi punya panggung, sehingga 5 tahun lagi dia bisa nyapres dan Gibran bisa kalah. Supaya Gibran bisa menang, Anies Baswedan jangan dikasih panggung. Supaya Anies Baswedan jangan dikasih panggung, kita pikirin gimana caranya dia nggak maju sekalian. Karena kalau dia maju, kemungkinan besar calonnya Ridwan Kamil kalah. Ini jawaban dari Mas Bobi tentang adik ipara yang kemarin sempat viral karena naik superjet. Walaupun itu sudah punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya sampaikan hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada bagian uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Tapi itu memang benar Bapak naik jet pribadi? Naik jet pribadi Pak yang viral itu? Oke. Satu lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Sehingga Bapak gimana nih tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang pejabat publik ya. Tapi Pak Kaisang sekarang di mana nih Pak? Katanya kabur. Enggak ya Pak? Mau ngelawak atau mau ngeritik, kok pas banget cak kritikannya buat pemerintah kita. Pencurian sekecil apapun tidak bisa dianggap remeh. Benar sekali Anda. Pencuri itu sama saja dengan penjajah. Pencuri dan penjajah itu sama-sama ingin menguasai sesuatu yang bukan haknya. Makanya kita nggak bisa menganggap remeh pencurian walaupun itu yang dicuri buah rambutan. Karena dia sama seperti penjajah, ingin sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi miliknya, ya kan? Dan saya teringat oleh kata-kata proklamator kita. Apa itu? Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian lebih susah karena melawan undang-undang yang diubah oleh pemerintah.
terjadi lagi di era Presiden Jokowi, pasir pantai dijual ke luar negeri. Dilarang di era Megawati dan SBY, kini ekspor pasir laut diizinkan di era Jokowi, kata Walhi bahu-membahu jual tanah air. Presiden Joko Widodo resmi membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah sempat dilarang sejak 20 tahun lalu. Kebijakan ekspor pasir laut berlaku usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Permendak nomor 20 dan 21 tahun 2024 sebagai tindak lanjut PP nomor 26 tahun 2023 yang diterbitkan Jokowi pada Mei tahun lalu. Permendak ini juga merupakan usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada 9 September 2024, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Isi Karim bilang, kebijakan ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi. Peraturan perizinan ekspor pasir laut ini pun menuai pro dan kontra. Jokowi lantas membantah telah membuka ekspor pasir laut, melainkan sedimen laut. Ini penjelasan dari Presiden Jokowi bahwa dia tidak menjual pasir laut tapi membuka sedimen. Jokowi lantas membantah telah membuka ekspor pasir laut, melainkan sedimen laut. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir, sedimen, tapi sedimen. Kalau hanya untuk membuka sedimen, kenapa harus menerbitkan undang-undang yang memperbolehkan menjual pasir laut? Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi menilai peraturan pemerintah soal ekspor pasir laut justru bertentangan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Sebenarnya kalau mau melakukan pengerukan terhadap pendangkalan pelabuhan, pengerukan terhadap pendangkalan muara sungai, ya nggak mesti peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Pesisir dan Kelautan yang dibuat. Itu cukup urusannya para gubernur, urusannya Pelindo. Nah, kalau dia sampai dibuatkan peraturan pemerintahnya dan sekarang dibuat juga peraturan Menteri Perdagangan. Calon Gubernur DKI Jakarta yang sekarang dinilai tidak mewakili suara rakyat. Nah, teman-teman ini yang selama kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta hari ini merasa kondisinya tidak lagi baik-baik saja. Karena teman-teman PKL yang di dalam Ancol merasa terancam karena Ancol ingin melakukan penataan yang akan berdampak pada mereka. Ruang untuk berusaha, ruang untuk mendapatkan pekerjaan seolah menjadi tertutup, padahal itu adalah hak setiap warga. Lalu ada teman-teman dari Kampung Bayam yang sampai hari ini belum bisa masuk ke Kampung Susun. Karena pemerintah tidak segera memberikan akses kepada warga untuk bisa masuk, padahal sudah ada ketetapan melalui SK Wali Kota bagi calon penghuni warga Kampung Bayam. Lalu ada Kampung Akuarium yang pembangunan Kampung Susunnya tidak juga segera dituntaskan. Padahal ada hak bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan ruang publik. PDIP menolak berangkulan kepada Prabowo Gibran. Pertanyaannya ke PDI Perjuangan, apakah bersedia untuk dirangkul? Emang kita lagi ngapain sih pakai rangkul-rangkulan? Enggak, ini bahasa yang menurut saya itu aneh. Begini loh, istilah rangkul-merangkul ini, ayo berpelukan, itu kan kalau terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Apakah dalam pemilu 2024 ini ada yang kalah, ada yang menang, lalu ada perubahan Undang-Undang MD3? Nggak ada seperti tahun 2014. Baik-baik saja. Apakah dalam ketika terjadi keputusan MK ada orang yang meninggal bentrokan 2 hari 2 malam seperti tahun 2019? Juga nggak ada. Nggak ada yang meninggal tuh. 2019 itu ada 8 atau 9 orang itu meninggal saat bentrokan sekian lama saat keputusan MK. 2014 perubahan undang-undang. Komposisi kepemimpinan DPR dirubah. Nah sekarang ada nggak? Nggak ada. Aman-aman aja berarti? Lalu apa mau dirangkul?